Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 7, kelompok kajian pasar modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan sharing saham kali ini, tim kami akan menganalisis saham cyclical dari MNCN. Sebelumnya, berikut tim 7 yang terdiri dari Lina Fitriana, Maulida Hanifah Salma, dan Indah Wahyuningsih. PT Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN adalah perusahaan media terintegrasi di Indonesia. Perusahaan ini memiliki bisnis inti dalam konten dan kepemilikan serta pengoperasian 3 dari 10 televisi free-to-air nasional di Indonesia. MNCN memiliki 3 TV free-to-air atau FTA yang terdiri dari RCTI, MNC TV, dan Global TV, serta 18 saluran yang dibuat dan diproduksi oleh MNC yang disiarkan di TV berbayar. Saat ini, MNC juga memiliki bisnis berbasis media lain yang mendukung bisnis inti MNC. Bisnis-bisnis itu terdiri dari radio, media cetak, manajemen bakat, dan rumah produksi. MNC didirikan pada 17 Juni 1997. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada Desember 2001. Mengapa saham MNCN layak dipilih? Yang pertama adalah blue chip. MNC termasuk salah satu saham blue chip, yaitu saham yang memiliki pendapatan stabil dan liabil. Yang kedua adalah potensi harga naik. MNCN membukukan kenaikan laba bersih yang signifikan hingga 98%, yakni sebesar 585 miliar rupiah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang sebesar 296 miliar rupiah. Yang ketiga, berprestasi. Salah satu perusahaan yang memiliki banyak prestasi. Yang keempat, positive news. MNC juga kian mengembangkan industri digital. Dalam 5 tahun mendatang, MNCN mematok target sudah mengembangkan bisnis secara digital dengan porsi 40% dan 60% konvensional dari posisi selama ini. Yang kelima adalah growth. Tingkat growth MNC selalu mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu analisis fundamental dari PT MNC. Berikut ada data untuk net income dan valuation dari PT MNC. Yang pertama, net income. Pada tahun 2020, anualis dari PT MNC mencapai 1,748 triliun. Pada tahun 2021, anualisnya meningkat menjadi 2,377 triliun. Dan pada tahun 2022, anualisnya meningkat lagi menjadi 2,405 triliun. Lalu untuk most recent quarter-nya per 30 Juni 2022, untuk market capital-nya mencapai 11,739 triliun, dan untuk current share outstanding-nya mencapai 15,05 triliun. Selanjutnya, valuation dari PT MNC. Yang pertama ada current PE ratio anualis mencapai 4,88. Yang kedua ada current PE ratio mencapai 4,92. Lalu ada forward PE ratio mencapai 4,21. Lalu current price to sell mencapai 1,17. Lalu current price to book value mencapai 0,65. Lalu untuk current price to cash flow mencapai 4,20 dan untuk current price to free cash flow mencapai 6,22. Selanjutnya ada solvency dan profitability dari PT MNC. Di solvency yang pertama ada current ratio yaitu mencapai 3,72, lalu ada quick ratio mencapai 2,34 dan yang terakhir ada debt to equity ratio mencapai 0,11. Lalu untuk profitability dari PT MNC yang pertama ada return on asset mencapai 10,88%, lalu return on equity mencapai 13,22%, lalu gross profit margin-nya mencapai 53,19%, lalu operating profit margin-nya
mencapai 32,29%, dan untuk net profit margin-nya mencapai 21,86%. Berikutnya yaitu analisis target harga untuk PT Media Nusantara Citra Tbk atau bisa disebut dengan MNCN. Jadi, target harga rata-ratanya yaitu Rp1.346 dengan estimasi tertingginya yaitu Rp1.480 dan estimasi terendahnya yaitu Rp1.040. Selanjutnya yaitu PE Band atau Price to Earning Band pada perusahaan MNC Media. PE Band ini merupakan tools yang sering digunakan oleh institusi untuk melakukan valuasi saham. Tools ini akan sangat berguna bagi para retail investor untuk mengetahui apakah saham ini sudah dalam keadaan murah atau mahal berdasarkan riwayat PE ratio. Untuk ukuran PE ratio pada tahun 2020 di sini mengalami peningkatan di nilai 11 dan untuk tahun 2021 di sini mengalami penurunan di nilai 9,86 dan untuk tahun 2022 di sini mengalami penurunan lagi di nilai 6,0. Untuk PE rasio yang berada di minus PE standar deviasi menunjukkan bahwa saham tersebut secara histori termasuk murah atau undervalue. Untuk PE rasio yang berada di minus 2 PE standar deviation menunjukkan bahwa saham tersebut secara historis termasuk sangat murah atau strong undervalue. Untuk PE rasio yang berada di tengah alias rata-rata menunjukkan bahwa saham sedang berada di harga wajar berdasarkan histori atau disebut fair value. Untuk PE rasio yang berada di plus 1-2 standar deviation menunjukkan bahwa saham tersebut secara histori termasuk mahal atau overvalue. Dan yang terakhir yaitu PE yang rasio yang berada di plus 2 standar deviation ini menunjukkan bahwa saham tersebut secara histori termasuk sangat mahal atau strong overvalue. Selanjutnya yaitu PBV pada perusahaan media MNC Media, yaitu PBV ini merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Untuk current price book value pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan di nilai 2,5 dan tahun 2021 ini mengalami penurunan di nilai 1,45 dan yang terakhir yaitu pada tahun 2022 mengalami penurunan lagi di sekitar nilai 1. Selanjutnya yaitu analis teknikal. Analis teknikal ini merupakan cara menganalisis pergerakan harga saham dengan menggunakan perangkat statistik. Selanjutnya, ini merupakan trading view pada perusahaan Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Di sini kami mengamati tren saham yang terjadi pada grafik saham, yaitu dengan menentukan posisi support and resistance pada grafik untuk mengetahui sinyal jual dan beli saham dengan menggunakan indikator moving average atau MA untuk mengenali tren sahamnya itu sedang naik atau turun. Apa sih moving average atau MA itu? Moving average ini merupakan hasil perhitungan sebelum harga hari ini. Jadi, untuk trader maupun investor dapat menghitung rata-rata pergerakan harga saham dalam rentan waktu tertentu. Jadi, pada perusahaan Media Nusantara Citra Tbk ini pada tahun 2002 Kamis 20 Oktober di sini mengalami penurunan di nilai 790. Itu tadi pemaparan dari hasil analisis kami pada perusahaan Media Nusantara Citra Tbk atau MNCN. Kurang lebihnya mohon maaf dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.